Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Agustin dengan NIM T2019-8114. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral untuk memenuhi mata kuliah biokimia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme suatu organisme yang tidak dapat dihasilkan tubuh. Dipandang dari sisi enzimologi, ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Vitamin berasal dari kata vita yang artinya hidup dan amina atau amine yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen, karena awalnya dianggap demikian. Namun, seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom nitrogen. Tubuh memerlukan 13 jenis vitamin agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Meskipun tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja, yang mana akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh, karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Tubuh yang kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Walau berperan sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Oleh karena itu, tubuh memerlukan asupan vitamin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi, seperti buah-buahan dan sayuran yang terkenal memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Asupan vitamin lain dapat diperoleh melalui suplemen makanan. Klasifikasi vitamin. Berdasarkan kelarutan vitamin digolongkan dalam dua macam, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air hanya ada dua macam, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Cara kerja vitamin larut dalam air akan disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersamaan aliran makanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Apabila tidak dibutuhkan, vitamin ini akan segera dibuang tubuh bersama urin. Karena hal inilah, tubuh memerlukan asupan vitamin larut air secara terus-menerus. Sifat-sifat umum yang dimiliki vitamin larut dalam air antara lain, yang pertama, tidak hanya tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, tidak memiliki provitamin. Ketiga, terdapat di semua jaringan. Keempat, sebagai prekursor enzim-enzim. Kelima, diserap dengan proses difusi biasa. 6. Tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. 7. Deekresi melalui urin. 8. Relatif lebih stabil, namun pada temperatur berlebihan menimbulkan kelabilan. Macam-macam vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, vitamin C. Dari semua vitamin yang ada, vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak, sangat larut dalam air, mudah teroksidasi, dan proses tersebut dipercepat oleh panas, cahaya, alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis tembaga dan besi. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. Bentuk aktif dari vitamin C adalah askorbat, yaitu vitamin C berperan membantu enzim spesifik dalam melakukan fungsinya. Vitamin C juga bekerja sebagai antioksidan. Perusahaan kadang-kadang menambahkan vitamin C pada produk makanannya untuk menjaga kandungan bahan tertentu. Vitamin C juga penting untuk membentuk kolagen, serat, dan struktur protein. Kolagen diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi, dan juga untuk membentuk jaringan bekas luka. Vitamin C juga meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi dan membantu tubuh menyerap zat besi. Metabolisme vitamin C terdiri dari oksidasi, ekskresi, dan regenerasi. Hasil oksidasi vitamin C yang pertama adalah radikal bebas askorbil,
yang biasa berubah secara reversibel menjadi bentuk vitamin C kembali, atau akan mengalami oksidasi irreversibel menjadi dehidro L-ascorbin acid. Vitamin C dapat juga mengalami oksidasi setelah bereaksi dengan vitamin E atau radikal urat. Vitamin C dapat dengan mudah melepaskan elektron karena oksidasi monovalen reversibel menjadi radikal askorbil, sehingga dapat berperan dalam sistem redoks biokimia. Peranan vitamin C sebagai antioksidan karena kemampuan bereaksi dengan radikal bebas, SOR, anion superoksida, dan radikal hidroksil. Vitamin C bersifat hidrofilik, lebih berperan menjadi proteksi sel di dalam sitosol dengan cara menurunkan semi-stabil radikal kromanoksil dan meregenerasi vitamin E. Vitamin C dapat diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas usus halus lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Kekurangan vitamin C, gejala awalnya adalah pendarahan di sekitar gigi dan merusak pembuluh darah di bawah kulit. Kekurangan banyak vitamin C berakibat pada sistem syaraf dan ketegangan otot. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otot, seperti rasa nyeri, gangguan syaraf, dan depresi. Gejala selanjutnya adalah anemia, sering terkena infeksi, kulit kasar, dan kegagalan dalam menyembuhkan luka. Akibat dari kekurangan vitamin C yang lainnya dapat kita lihat pada gambar yang sudah ditunjukkan. Sumber vitamin C adalah jambu biji, kiwi, kelengkeng, pepaya, paprika merah, brokoli, kubis, stroberi, kembang kol, jeruk, tomat, cabai, sayuran hijau, dan lain-lain. Vitamin B1 atau tiamin dikenal sebagai vitamin berenergi karena memiliki efek yang bermanfaat bagi sistem syaraf dan energi. Bentuk murni dari vitamin B1 adalah tiamin hidroklorida. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat, dan di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin difosfotransferase dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Difosfat menghasilkan karbon reaktif pada tiazol yang memenuhi karbanion, yang kemudian ditambahkan dengan bebas kepada gugus karbonil. Senyawa adisi kemudian mengalami dekarboksilasi dengan membebaskan CO2. Reaksi ini terjadi dalam suatu kompleks multienzim yang dikenal sebagai kompleks piruvat dehidrogenase. Sifat-sifat tiamin mengandung sulfur, tio, dan nitrogen. Yang kedua, terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan tis-in-tiazol. Ketiga, tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Keempat, vitamin cukup stabil dalam keadaan kering. Kelima, dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya akan tahan terhadap panas dalam keadaan asam. Dan yang keenam, tiamin tahan suhu beku. Vitamin B1 berfungsi untuk menjaga pasokan energi dalam bentuk TDP, mengkoordinasi aktivitas syaraf dan otot, membantu proses metabolisme protein dan lemak. Bila terjadi defisiensi vitamin B1, maka akan menimbulkan penyakit kulit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem syaraf. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu banyak mengkonsumsi banyak gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Bahan makanan inilah yang telah terbukti banyak mengandung vitamin B1, vitamin B2, atau riboflavin. Riboflavin terdiri atas sebuah cincin isoaloxazin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol, ribitol, dan ribitol. Jenis vitamin ini berupa pigmen fluoresen berwarna yang relatif stabil terhadap panas,
tetapi terurai dengan cahaya yang visible. Sifat-sifat riboflavin, yaitu berwarna kekuningan, larut dalam air, tahan panas dan asam, tidak tahan alkali dan sinar UV, cukup tahan terhadap pengolahan. Dalam diet terdapat 2 riboflavin bebas, yaitu FAD dan FMN. Absorpsi vitamin B2 atau penyerapan vitamin B2 terjadi dalam usus halus. FAD atau FMN bertindak sebagai elektron dan hidrogen donor dan akseptor. FAD juga digunakan sebagai katabolisme purin, metabolisme A dan pirimidin, selenium, dan pembentukan enzim, meminimalisir partikel bebas, dan metabolisme neutron transmitter. Vitamin ini berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh, seperti kulit, rambut, dan kuku. Sumber vitamin B2 banyak ditemukan pada sayuran-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Kekurangan atau defisiensi dari vitamin B2 dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Vitamin B3. Vitamin B3 juga dikenal dengan istilah niacin. Bentuk aktif dari niacin adalah nikotinamida adenin dinukleotida atau disingkat sebagai NAD, dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat disingkat sebagai NADP. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Vitamin B3 berbentuk kristal berwarna putih, tahan terhadap panas, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Lebih stabil daripada tiamin dan riboflavin. Cukup tahan terhadap pengolahan, berfungsi sebagai komponen koenzim NAD dan NADP. Dan di dalam makanan niacin berada dalam keadaan terikat dengan protein dan koenzim. Di dalam tubuh, vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin ini. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Vitamin B3 dapat banyak ditemukan pada makanan hewani, seperti ragi, hati, ginjal, unggas, dan ikan. Selain itu, ada juga yang mengandung vitamin ini dalam kadar tinggi, antara lain gandum dan kentang manis. Vitamin B5 atau disebut sebagai asam pantotenat. Vitamin ini banyak terlibat dalam reaksi enzimatik di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan vitamin B5 berperan besar dalam berbagai jenis metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak. Peranan lain vitamin ini adalah menjaga komunikasi yang baik antara sistem syaraf pusat dan otak, dan memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Bahan makanan yang banyak mengandung asam pantotenat yaitu daging, ikan, unggas, kuning telur, hati, yogurt, pisang, jeruk, dan lain-lain. Secara alami, dalam tubuh manusia, vitamin ini juga diproduksi oleh bakteri menguntungkan, yaitu lactobacillus, yang hidup dalam saluran usus. Kekurangan asam pantotenat dapat menyebabkan muntah, sulit tidur, dan kelelahan. Sementara, ketika kelebihan kadang-kadang menyebabkan diare dan bentuk kembung dan perut kembung. Vitamin B6. Vitamin ini terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat, yaitu piridoksin
piridoktal, serta piridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoktal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum. Tetapi, hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat terjadi selama proses pencernaan. Piridoktal fosfat merupakan bentuk utama yang diangkat dari plasma. Piridoktal fosfat merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino pada proses transaminasi, dekarboksilasi, atau aktivitas aldolase. Piridoktal fosfat juga terlibat dalam proses glikogenolisis, yaitu pada enzim yang memperantarai proses pelemahan glikogen. Vitamin B6 berperan dalam reaksi oksidasi reduksi dalam sel sebagai katalisator dalam glukosa dan asam lemak. FMN mengubah vitamin B6 menjadi koenzim fungsionalnya, dan FAD berperan dalam mengubah tritofan menjadi niacin. Vitamin B6 dapat diperoleh dari daging, ikan, kentang, bayam, sawi, lobak, kembang kol, tomat, dan lain-lain. Orang yang mempunyai kadar vitamin B6 rendah akan menunjukkan gejala seperti lemah, sikap lekas marah, dan sulit tidur. Gejala selanjutnya yaitu kegagalan pertumbuhan, kerusakan fungsi motorik, dan sawan. Dosis tinggi vitamin B6 dapat dalam waktu yang lama menyebabkan kerusakan syaraf yang kadang-kadang tidak dapat diperbaiki. Hal ini dimulai dari mati rasa dari kaki. Selanjutnya, perasaan hilang pada tangan dan mulut yang mungkin menjadi mati rasa. Vitamin B7 atau disebut biotin merupakan derivat imidazol yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami. Karena sebagian besar kebutuhan manusia akan biotin dipenuhi oleh sintesis dari bakteri intestinal. Defisiensi biotin tidak disebabkan oleh defisiensi dietarik biasa, tetapi oleh cacat dalam penggunaan. Biotin merupakan koenzim pada berbagai enzim karboksilase. Biotin atau vitamin B7 atau sering disebut juga sebagai vitamin H yang merupakan koenzim yang membantu metabolisme asam lemak, leusin, dan karbohidrat. Vitamin B7 berfungsi sebagai koenzim pada reaksi yang menyangkut pada penambahan atau pengurangan CO2 dari atau kepada senyawa aktif yang berfungsi sebagai kofaktor. Berbagai enzim karboksilase yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam lemak, gluconeogenesis, dan metabolisme asam amino. Berbagai program penurunan berat badan menggunakan suplemen biotin untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Biotin diketahui efektif untuk mengobati gangguan generik langka pada anak-anak yang dikenal sebagai asam amino tidak dapat diurai oleh tubuh. Biotin dapat ditemukan pada kacang-kacangan, kembang kol, kuning telur, jamur, pisang, ayam, ikan, dan coklat. Dosis terlalu tinggi bisa memicu kondisi medis serius yang disebut eosinophilic pericardial effusion. Vitamin B9, nama generiknya adalah folasin. Asam folat ini terdiri dari basa peridin yang terikat dalam satu molekul masing-masing asam P-aminobenzoat asid atau disingkat PABA dan asam glutamat. Karakteristik folat yaitu berbentuk kristal berwarna biru, dalam keadaan bebas, tidak larut dalam air, dan lebih mudah larut dalam garam natrium. Vitamin B9 adalah vitamin yang diperlukan untuk replika sel dan pertumbuhan. Vitamin ini membantu blok bangunan berupa DNA yang menyimpan informasi genetik tubuh dan membangun blok RNA yang diperlukan untuk sintesis protein.
Vitamin B9 sangat penting untuk perkembangan janin dan regenerasi sel, seperti sel darah merah dan sel kekebalan. Fungsi sumber terbaik untuk folat adalah sayur-sayuran, khususnya sayuran berdaun hijau. Hati juga mengandung banyak folat. Daging, susu, dan produk-produk susu mengandung sedikit folat. Kekurangan folat dapat menyebabkan kekurangan darah, gejala keracunan, diare, sulit tidur, dan sifat mudah marah. Dosis tinggi folat dapat menutupi kekurangan vitamin B12 maksud saya. Karena kedua vitamin ini berhubungan. Vitamin B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan yang tidak ditemukan pada tanaman. Oleh karena itu, vegetarian seringkali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Vitamin B12 berperan penting pada saat pembelahan sel yang berlangsung dengan tepat. Vitamin B12 juga memelihara lapisan yang mengelilingi dan melindungi serat syaraf dan mendorong pertumbuhan normalnya. Selain itu juga, vitamin B12 berperan dalam aktivitas dan metabolisme sel-sel tulang. Vitamin B12 juga dibutuhkan untuk melepaskan folat, sehingga dapat membantu pembentukan sel-sel darah merah. Sumber kobalamin terdapat pada kerang, ikan kakap, daging rusa, udang, daging sapi, kalkun, kepiting, ikan salmon, telur, keju, tempe, susu, dan yogurt. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia, yang sebenarnya disebabkan oleh kekurangan folat. Tanpa vitamin B12, folat tidak dapat berperan penting dalam pembentukan sel-sel darah merah. Gejala kekurangan lainnya adalah sel-sel darah merah menjadi belum matang, yang menunjukkan sintesis DNA yang lambat. Kekurangan vitamin B12 dapat juga mempengaruhi sistem syaraf. Selanjutnya, vitamin larut dalam lemak. Vitamin ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, yang termasuk dalam golongan vitamin ini, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini merupakan molekul hidrofobik apolar, yang semuanya adalah derivat isoper. Molekul-molekul ini tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang memadai, sehingga harus disuplai dari makanan. Pemasokan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal, agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Berbeda dengan vitamin larut dalam air, vitamin ini akan disimpan dalam jaringan adiposa atau lemak dan di dalam hati. Vitamin ini kemudian akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Beberapa jenis vitamin hanya dapat disimpan beberapa hari saja di dalam tubuh, sedangkan jenis vitamin lain dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam tubuh. Vitamin ini hanya dicerna oleh empedu karena tidak larut dalam air. Sifat-sifat umum yang dimiliki vitamin yang larut dalam lemak antara lain: 1. Tidak terdapat di seluruh jaringan. 2. Terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 3. Memiliki bentuk prekursor atau provitamin. 4. Penyusun struktur jaringan tumbuh. 5. Diskresi melalui feses. 6. Kurang stabil jika dibandingkan dengan vitamin B. Dan 7. Dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, macam-macam vitamin yang larut dalam lemak antara lain: pertama, vitamin A atau renol merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil. Vitamin A merupakan istilah generik untuk semua senyawa dari sumber hewani
yang memperlihatkan aktivitas biogenik vitamin A. Senyawa-senyawa tersebut adalah asam retinoat dan retinal. Hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh vitamin A. Yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Vitamin A merupakan provitamin yang disebut karoten, yang dalam sayuran vitamin A berbentuk pigmen berwarna kuning beta-karoten. Vitamin ini berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Vitamin A memiliki dua bentuk utama dalam makanan. Yang pertama, retinol. Bentuk vitamin A yang diserap saat makan sumber makanan hewani adalah zat kuning yang larut dalam lemak. Karena bentuk alkohol murni tidak stabil, vitamin ditemukan dalam jaringan dalam bentuk ester retinol. Yang kedua, karoten, alfa-karoten, alfa-karoten, beta-karoten, gamma-karoten, dan yang semuanya mengandung cicin beta-ionin. Tetapi, tidak ada karoten lain yang berfungsi sebagai provitamin A pada hewan herbivora dan omnivora yang memiliki enzim beta-karoten yang membelah beta-karoten di mukosa usus dan mengubahnya menjadi retinol. Vitamin A banyak terkandung dalam minyak ikan, juga terkandung dalam bahan pangan seperti mentega, kuning telur, keju, hati, sayuran hijau, dan wortel. Karena hijau, tumbuh-tumbuhan, petunjuk yang baik tingginya kadar karoten. Buah-buahan berwarna merah dan kuning, seperti cabai merah, wortel, pisang, pepaya, yang banyak mengandung provitamin A dan beta-karoten. Untuk makanan biasa, vitamin A terdapat dalam makanan yang sudah difortifikasi. Kekurangan vitamin ini ditandai dengan rabun ayam. Frekuensi terserang flu meningkat dan radang selaput lendir, kehilangan berat badan, dan sulit menambah berat badan pada anak, serta kehilangan kesuburan. Vitamin D disebut sebagai vitamin sinar matahari karena vitamin D dapat dibentuk oleh reaksi cahaya ultraviolet dari sinar matahari terhadap keluarga dekat kolesterol dalam pembuluh kapiler darah di bawah kulit. Vitamin D merupakan prohormon steroid. Melalui berbagai proses metabolisme, vitamin D dapat menghasilkan suatu hormon, yaitu kalstirol, yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme kalium dan fosfat. Vitamin D dihasilkan dari provitamin ergosol dan 7-dehidrokolesterol. Ergosol terdapat dalam tanaman dan 7-dehidrokolesterol terdapat dalam tubuh hewan. Vitamin D terkandung dalam minyak ikan, telur, mentega, ikan berlemak, dan susu yang dilengkapi dengan vitamin D. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rakitis, terdapat pada anak-anak, dan osteomalacia pada orang dewasa. Kelainan disebabkan oleh pelunakan tulang yang terjadi akibat kekurangan kalsium dan fosfat. Ikan berlemak, kuning telur, dan hati merupakan sumber vitamin D yang baik. Vitamin E. Vitamin E bukan substansi tunggal, melainkan senyawa yang larut dalam lemak dan disebut tocopherol, yang secara kimiawi berhubungan dengan alkohol. Udara panas tidak akan memecah vitamin E sebagaimana halnya pemaparan terhadap udara, karena menyerap oksigen dengan lambat. Vitamin E dapat rusak oleh pemasakan dan pengolahan makanan yang bersifat komersial, termasuk pembekuan. Benih gandum, biji minyak sayuran, minyak zaitun,
dan kacang-kacangan, semuanya merupakan sumber vitamin D yang baik. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kulit kering dan timbulnya anemia pada bayi yang baru lahir. Kebutuhan akan vitamin E meningkat bersamaan dengan semakin besarnya masukan lemak tak jenuh ganda. Kekurangan vitamin E juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal bagi tubuh, antara lain kemandulan bagi pria maupun wanita. Vitamin K. Vitamin K berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Defisiensi vitamin ini akan mengakibatkan pada pendarahan di dalam tubuh dan kesulitan pembekuan darah. Saat terjadi luka atau pendarahan, selain itu, vitamin K juga berperan sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalisasi reaksi karboksilasi asam amino, asam glutamat. Oleh karena itu, kita perlu banyak mengkonsumsi susu, kuning telur, dan sayuran segar yang merupakan sumber vitamin K yang baik bagi pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh. Selanjutnya, yaitu mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Mineral adalah suatu senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Mineral dan vitamin memiliki fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme, yang mana keduanya sama-sama sebagai kofaktor. Kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Banyak enzim yang mengandung ion metal, seperti metaloenzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangat bervariasi. Bisa sebagai katalis, yaitu Zn atau zinc, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim. Mineral adalah kelompok mikronutrien bagi tubuh. Artinya, hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun sangat berguna terutama untuk berjalannya metabolisme tubuh. Secara umum, di dalam tubuh, mineral memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. 2. Transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf. 3. Produksi hormon pencernaan dan penggunaan makanan. 4. Sebagai komponen utama tubuh atau penyusun kerangka tulang, gigi, dan otot-otot. Dan yang keenam, sebagai kofaktor. Mineral merupakan unsur dalam jaringan tubuh atau jaringan sebagai elektrolit yang mengatur tekanan osmose, yang mengatur keseimbangan basa asam dan permeabilitas membran. Sifat mineral. Mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya memiliki struktur kimia yang jelas, yang kadang-kadang menjelma menjadi geometris tertentu. Oleh karena itu, mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Mineral cenderung sulit untuk diserap oleh tubuh. Contoh asam organik yang dapat mengikat mineral adalah asam sitrat dan asam malat. Klasifikasi mineral. Mineral merupakan elemen anorganik yang jumlahnya dalam tubuh kurang lebih 4%. Elemen anorganik tersebut merupakan sisi pembakaran senyawa organik yang disebut abu. Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibedakan sebagai berikut. Pertama, mineral non-esensial. Mineral non-esensial adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Namun, bila kandungannya tinggi, dapat merusak organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan. Mineral non-esensial merupakan mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh, seperti timbal hitam, iron oksid, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah.
Kedua, mineral esensial. Mineral esensial yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Mineral esensial merupakan mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh yang dapat diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi setiap hari, seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan, atau vitamin tambahan. Menurut jumlah yang dibutuhkan tubuh, mineral esensial dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Menurut bentuknya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro atau mineral utama adalah mineral yang kita perlukan lebih dari 100 mg sehari. Mineral ini digunakan untuk membentuk komponen organ dalam tubuh yang terdiri atas kalsium, klorin, magnesium, kalium, fosfor, natrium, dan sulfur. Selanjutnya, mineral mikro adalah mineral yang diperlukan tubuh sebanyak kurang dari 100 mg per hari. Walaupun jumlahnya sedikit, kekurangan unsur mineral ini akan menyebabkan terganggunya proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh, yang terdiri dari besi, zinc atau seng, yodium, selenium, tembaga, mangan, fluor, dan kobalt. Selanjutnya itu macam-macam dari mineral mikro. Yang pertama, besi. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 3-5 gram. Zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Walaupun terdapat banyak di dalam makanan, banyak penduduk mengalami kekurangan zat besi ini. Zat besi dapat ditemukan dalam ikan, daging, unggas, telur, sayuran hijau, dan tepung gandum. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan lesu, pusing, dan anemia. Seng. Tubuh mengandung 2-2,5 gram seng yang tersebar di hampir semua sel. Sebagian besar sel berada di dalam hati, pankreas, ginjal, otot, dan tulang. Jaringan yang banyak mengandung sel adalah bagian mata, kelenjar fosfat, prostat, spermatozoa, kulit, rambut, dan kuku. Di dalam cairan tubuh, seng terutama merupakan ion intraselular. Sumber seng terdapat pada ikan, kerang, susu, telur, daging, dan tiram. Kelebihan zat ini dapat menyebabkan gangguan reproduksi, anemia, lelah, dan cepat menimbulkan aterosklerosis. Selanjutnya, yodium. Yodium ada di dalam tubuh dalam jumlah sangat sedikit, yaitu sekitar 15-23 mg. Sekitar 75% dari yodium ada di dalam kelenjar tiroid, yang digunakan untuk mensintesis hormon tiroksin, tetrodotironin, dan triodotironin. Mineral unsur mikro 5. Hormon-hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental. Sisa yodium ada di jaringan lain, terutama di dalam kelenjar ludah, payudara, lambung, dan ginjal. Di dalam darah, yodium terdapat dalam bentuk yodium bebas atau terikat dengan protein. Sumber yodium terdapat pada ikan, udang, kerang, minyak ikan, sayuran, dan garam beriodium. Jika dikonsumsi secara berlebihan, akan menutup jalur pernapasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Tembaga. Tembaga dianggap sebagai zat gizi esensial pada tahun 1928
Ketika ditemukan bahwa anemia hanya dapat dicegah bila tembaga dan besi ada dalam tubuh dalam jumlah yang cukup. Dalam melakukan fungsinya dalam tubuh, tembaga banyak berinteraksi dengan zinc, molybden, belerang, dan vitamin C. Tembaga di dalam tubuh sebanyak 50-120 mg. Tembaga tersebut ditemukan di otot, hati, otak, darah, tulang, dan ginjal. Sumber tembaga ditemukan dalam kacang-kacangan, hati, kerang, tiram, unggas, coklat, dan air. Kelebihan mengkonsumsi zat ini akan mengakibatkan sirosis hati, muntah, dan diare. Sekian dari saya hari ini. Saya harap kalian dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan saya harap berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.